Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Spesial saya ketemu lagi Pak Rianta SH. Beliau ini Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus. Selamat berjumpa Pak Rianta. Selamat berjumpa Mas Argo. Hari ini agendanya apa Pak Rianta? Ini kebetulan tadi diundang adik-adik mahasiswa dari BEM seluruh DIY. Ya. Pembicaranya tentang apa ini Pak? Banyak hal tadi, khususnya berkaitan dengan dinamika daerah keistimewaan Jogja, dan dinamika politik nasional, kemudian yang utama adalah tentang reformasi Polri. Oh ya. Satu yang ingin saya tanyakan Pak tentang dinamika keistimewaan Jogja seperti apa menurut Pak Rianta? Tadi disampaikan khususnya yang berkaitan dana keistimewaan Jogja, yang tadi dari Mas apa yang dari BEM UGM, Ya, ekonomi ya. Ekonomi itu selama ke daerah istimewa itu muncul undang-undang itu sudah dana keistimewaan hampir 12 triliun. Ya. Nah, bagaimana ke depan agar pengelolaan dana keistimewaan ini betul-betul dapat bisa mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan bagaimana membangun satu ekosistem wisata, di mana saya melihat Jogja khususnya Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo dan kota Jogja ini banyak keindahan-keindahan alam yang bisa disiapkan untuk menjadi daerah-daerah tujuan wisata. Dan dari sisi pemerataan alokasi dana AIS itu tadi disinggung oleh salah satu mahasiswa kayaknya belum merata ini Mas. Menurut Pak Rianta gimana ini? Nah, saya nggak tahu secara persis, tetapi apa yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa tentu berdasarkan satu bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada pada dokumen keuangan pemerintah daerah DIY. Ya. Dan saya juga menghimbau karena saya juga lahir di Jogja. Ya. Itu bagaimana agar dana keistimewaan ini benar-benar dapat digunakan sebaik-baiknya. Juga saya menyoroti tentang penggunaan dana keistimewaan untuk proyek-proyek fisik. Saya melihat itu kualitasnya kurang bagus. Oh gitu ya. Ini bagaimana agar diawasi betul agar penggunaan dana ini bisa betul-betul maksimal dan tepat sasaran. Ya. Artinya perlu ada semacam pengawasan khusus nggak Pak? Tidak perlu ada satu pengawasan, itu mutlak. Oh. Jadi saya berharap adik-adik mahasiswa, teman-teman LSM, teman-teman media itu harus dilakukan pengawasan, dilakukan kontrol. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak terjadi kebocoran. Ya. Terakhir Pak, kalau tadi disinggung juga sedikit tentang reformasi Polri itu. Ya. Itu menurut Pak Rianta sendiri seperti apa? Karena Pak Rianta kan juga mantan anggota Polri juga ya. Ya, saya ingin mendorong bagaimana pemikiran-pemikiran tentang perbaikan lembaga-lembaga negara itu selalu diwacanakan, selalu dimunculkan dalam rangka perbaikan-perbaikan, termasuk reformasi Polri. Ya. Jadi bagaimana agar Polri ini ditempatkan sebagai alat keamanan. Tugasnya ya keamanan. Jadi jangan sampai satu lembaga negara melaksanakan beberapa fungsi yang berkaitan dengan berkaitan dengan trias politika itu. Artinya tidak dicampur ke yudikatif, eksekutif sama legislatif itu. Bagaimana eksekutif ya eksekutif, kemudian legislatif ya tugasnya membentuk undang-undang. Yudikatif ya yudikatif. Jadi jangan sampai seperti lembaga Polri ini kan menjadi lembaga yang full power, melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan legislasi. Apa legislasi? Contoh peraturan Kapolri. Peraturan Polri ini kan sebenarnya tugas-tugas legislasi. Kemudian kaitan dengan fungsi reserse. Ini mereka kan fungsi yudikatif. Ya. Kemudian
persoalan SEM, STNK, BPKB ini juga sebenarnya persoalan eksekutif. Bagaimana Polri kedepannya ditata sedemikian rupa sehingga betul-betul menjadi satu lembaga, satu alat keamanan negara, satu alat negara yang tugasnya itu untuk mengamankan negara. Ini kedepannya. Ya. Atau boleh dikatakan selama ini paling tidak 10 tahun terakhir ini polisi bermain politik gitu Pak, atau gimana? Kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Jadi makanya saya ingin teman-teman politisi sipil, mestinya harus bisa meyakinkan negara, artinya negara itu ya semuanya warga negara, bahwa politisi sipil itu mampu. Jadi jangan sampai kehidupan politik sipil itu ingin menggeret-geret unsur-unsur aparat yang lain seperti TNI, Polri, ASN, BUMN atau apa, ini harus dihindari. Jadi bagaimana kekuasaan politik ini benar-benar bisa dilaksanakan oleh sipil. Ya, terakhir Pak, harapan Pak Rianta seperti apa ini? Yang kaitannya dengan reformasi polisi tadi. Jadi semua harus berpikir secara jernih, bukan dalam rangka suka dan tidak suka pada lembaga Polri. Tapi bagaimana kita harus berpikir jernih ke depan dalam rangka membangun negara. Oke, terima kasih Pak Rianta. Lain kali nanti saya akan mengikuti Anda lagi. Matur nuwun. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.